Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, serta amalan-amalan yang Engkau terima di sisimu. Allahumma arzuqna al-ikhlas bil qawli wal 'amal. Ya Allah, karuniakanlah keikhlasan pada diri kami di dalam berucap dan di dalam berbuat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, tidak ada ilmu yang akan kami terima kecuali Engkaulah yang mengajarkan, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak pernah khusyuk dan tenang, min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan berlindung dari doa-doa yang tidak diterima di sisi. Ayuhal ummahat, para bunda, para ibu-ibu, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah atas takdir dan izin Allah lah kita bisa sama-sama hadir di tempat ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi di waktu pagi hari, di weekend yang banyak orang-orang yang mengisinya dengan berlibur, dengan jalan-jalan, dengan tamasya, memanfaatkan waktu libur mereka untuk mengisi kekosongan. Namun Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati-hati kita semua untuk hadir ke tempat ini, yang tentunya insya Allah dengan tujuan yang sama. Setelah tersebarnya informasi dan ilmu yang akan kita kaji, akan ada pelajaran yang akan kita sama-sama pelajari, sehingga Allah SWT menggerakkan hati-hati kita semua. Ketahuilah ini adalah sebuah petunjuk dari Allah, jalan hidayah dari Allah, untuk kita semakin mengerti akan arti kehidupan kita di dunia ini, tujuannya dimana tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para ummahat, para ibu-ibu yang kami muliakan, bismillah ta'ala, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi atau pelajaran kajian tentang fikih jenazah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru setelah kita kaji tentang praktek atau materi tentang memandikan, kemudian mengkafankan. Dan pada hari ini bismillah ta'ala kita akan bahas tentang sholat jenazah. Dan ibu-ibu perlu untuk tahu juga tentang praktek mensolatkan jenazah, karena sholat ini juga dianjurkan, dibolehkan untuk dilaksanakan oleh kaum hawa, oleh ibu-ibu yang pahalanya
sangat besar, di mana pahalanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian ikut mensalatkan, maka akan mendapatkan pahala seperti satu qirat. Satu qirat ini dikatakan ibarat seperti gunung besar. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mempercontohkan satu qirat ini seperti gunung Uhud, di mana gunung Uhud ini yang ada di Madinah itu fisiknya sangat besar. Maka wujud daripada pahala orang yang melaksanakan sholat jenazah itu luar biasa, sehingga ini akan memotivasi kita untuk juga ikut berusaha mengamalkan ibadah yang agung ini semampunya. Dan ini juga berlaku untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Jadi sholat ini bukan hanya berlaku untuk bapak-bapak, tapi juga untuk ibu-ibu, yang seharusnya kita kejar pahala-pahala yang besar ini ketika ada saudara-saudari kita, kerabat dekat dan jauh, tetangga meninggal, juga ikut mensolatkan, Bagaimana mungkin ketika ada gambaran pahala yang sebesar gunung besar kemudian kita sia-siakan, yang seandainya itu adalah dunia, jika kita kerjakan ini maka akan dibalas dengan gaji 100 juta. Hanya kerjakan pekerjaan 1 jam 2 jam, tapi gajinya bisa sampai 100 juta. Saya kira tidak ada orang yang menolaknya. Saya kira tidak ada orang yang menyanyiakan. Maka inilah sebuah gambaran bagaimana dorongan iman dalam diri seseorang itu penting untuk selalu eksis mengamalkan perintah-perintah Nabi, contoh-contoh dari Nabi SAW, mengejar pahala sebesar-besarnya selama hidup di dunia, di mana kurun waktu manusia di dunia ini 60-70 tahun, yang setelahnya akan berpindah alam. Yang beruntung adalah mereka yang mensiapkan dan telah berbekal dirinya dengan segenap pahala yang mampu dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Maka sholat jenazah adalah merupakan amalan yang sangat mulia, ganjaran pahala yang sangat besar, sehingga sangat rugi jika seseorang menyia-nyiakan daripada amalan ini. Dan barang siapa yang sampai ikut menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, untuk bapak-bapak tentunya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Artinya 2 pahala seperti 2 gunung besar. Subhanallah. Baik, kemudian para ummahat rahimani rahimakumullah, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang artinya ketika sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Kifayah artinya wajib, fardu artinya kifayah. Fardu artinya wajib. Ya, kifayah itu untuk semua orang. Artinya apa? Jika ada suatu negeri, suatu kampung tidak mengerjakan fardu ini, kewajiban ini, maka semua sekampung itu ikut berdosa. Tapi kalau sudah ada yang mewakilinya, maka yang lainnya pun ikut berguguran kewajibannya. Itu fardu kifayah. Fardu ain wajib untuk setiap kepala, wajib untuk setiap orang. Contohnya sholat. Sholat tidak bisa diwakilkan, akan wajib untuk setiap manusia, setiap orang laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Jika dia tinggalkan, maka masing-masing dapat dosanya, ya, tidak menanggung orang lain. Tapi kalau fardu kifayah, tidak ada yang mengerjakannya, maka semuanya menanggung dosanya. Namun ketika sudah ada sekelompok orang yang mengerjakannya, menunaikannya, maka yang lainnya pun gugur kewajibannya. Artinya sudah tidak dapatkan beban dosa. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat jenazah adalah fardu kifayah, di antaranya adalah
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau mengatakan, "Anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya yawm Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sallu ala sahibikum. Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalika, faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Fafattashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharaz al-yahudi la yusawi dirhaman." Bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada saat terjadinya perang Khaybar. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka beliau pun kemudian bersabda, "Salatkanlah sahabat kalian itu." Maka wajah orang-orang pun berubah. Wajah orang-orang pun ketika itu berubah karena ucapan Nabi. Beliau menjelaskan alasannya, sesungguhnya sahabat kalian itu telah melakukan suatu kecurangan di jalan Allah. Maka kami memeriksa perbekalannya dan kami temukan selembar kain tenun Yahudi yang nilainya tidak sampai 2 dirham. Maka pendapat Al-Hakim ditinjau, yang perlu ditinjau sebagaimana penulis menjelaskan dalam At-Ta'liq. Dalam At-Ta'liq Jayad ala Zadil Ma'ad, Ta'liqul Jiyad ala Zadil Ma'ad. Nah, jadi hukumnya fardu kifayah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah golongan yang jenazahnya tidak wajib disolatkan. Ada 2 golongan jenazah yang tidak wajib disolatkan. Artinya dikecualikan dari hukum yang pertama tadi. Di antara yang pertama adalah anak yang belum balik. Ya, anak yang belum balik. Bukankah Rasulullah SAW tidak mensolati putranya Ibrahim? Aisyah berkata, "Mata Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bin 18 syahran." Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak yang namanya Ibrahim. Ya. Yang ketika itu berumur sekitar 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Dan kata Aisyah, "Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan Rasul pun tidak mensolati jenazahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati syahid. Di antara orang yang tidak wajib disolatkan adalah orang yang mati syahid. Karena Nabi SAW tidak pernah mensolatkan jenazah para syuhada, baik itu yang gugur dalam perang Uhud maupun dalam peperangan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 3 hadis yang disebutkan ya dalam hal ini. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa disyariatkannya mensolatkan 2 orang tersebut meskipun tidak wajib. Jadi jangan salah paham, bukan berarti tidak disolatkan, tapi hukumnya tidak wajib. Tapi kalau untuk mensolatkannya, maka tentu itu akan menjadi lebih baik. Ya, tentu akan menjadi lebih baik. Maka kita kembali pembahasan berikutnya. Orang-orang yang jenazahnya tetap atau boleh disolatkan. Ya, jenazah yang tetap atau boleh disolatkan. Atau bahasa lain adalah harus disolatkan. Wajib disolatkan. Yang pertama tadi itu tidak wajib, yaitu anak yang meninggal sebelum balik dan kemudian orang mati syahid. Tapi kalau disolatkan tentu itu lebih baik. Nah, yang kedua ini golongan jenazah tetap atau boleh disolatkan. Siapa di antara mereka? Disebutkan bahwasanya anak kecil yang sekalipun dia lahir melalui kuburan
atau lahir dalam keadaan meninggal sebelum sempurna penciptaannya. Ya, jadi anak kecil yang lahir meskipun kondisinya keguguran, artinya dia lahir kemudian meninggal, maka tetap disolatkan. Sehingga dalam hal ini ada dua hadis yang menyatakan hal demikian. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan anak kecil atau bayi yang baru lahir keguguran tetap disolatkan serta dimohonkan ampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Dawud dan selainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, jenazah salah seorang bayi kaum Ansar dibawa menghadap Nabi SAW. Kemudian beliau pun mensolatkannya. Maka Aisyah berkata, beruntung sekali ada ini. Dia telah menjadi salah satu burung di surga, karena dia belum pernah melakukan keburukan sama sekali dan juga belum pernah mengetahuinya. Tetapi beliau berkata, atau bisa juga menjadi selain dari itu. Wahai Aisyah, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan surga dan yang menciptakan para penghuninya. Dia telah menciptakan mereka di dalam tulang rusuk orang tua mereka. Allah juga telah menciptakan neraka dan dia telah menciptakan penghuninya. Maka Allah telah menciptakan mereka di dalam tulang rusuk orang tua mereka. Dan Imam Nawawi rahimahullah menegaskan orang-orang yang dikategorikan sebagai ulama muslim sepakat bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia maka mereka termasuk penghuni surga. Jadi anak-anak yang meninggal ya, belum sampai masa balik, maka disebutkan, atau masa-masa bayi masih lahir meninggal, maka sebagian ulama mengatakan mereka termasuk penghuni surga. Dan ini sesuai dengan dalil yang datang dari Aisyah tadi. Kemudian di dalam kitab Hasyiah Al-Nasa'i, sebagian ulama atau Imam Sindi memberikan jawaban lain. Beliau hanya menolak kepastian masuk surga bagi anak tertentu. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa sebaiknya tidak kita nyatakan secara jelas pasti anak itu menjadi penghuni surga. Ya. Dan dia berkata tidak benar memberikan kepastian pada sesuatu yang khusus. Sebab keimanan kedua orang tua adalah sesuatu yang gaib, yang ilmunya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang bayi baru lahir kemudian meninggal, sebagian ulama menyatakan bahwa saya akan masuk surga, dia akan menjadi penghuni surga. Ini tergantung orang tuanya. Orang tuanya punya keimanan terhadap Allah atau tidak. Yang jelas, bayi yang gugur tetap disolatkan jika sudah ditiupkan roh di dalamnya, yaitu jika dia sudah mencapai usia 4 bulan di dalam kandungan, kemudian meninggal dunia, maka disolatkan tetap. Akan tapi apabila dia gugur sebelum usia 4 bulan, maka tidak perlu disolatkan. Karena apa? Dia tidak termasuk atau layak dikategorikan sebagai jenazah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan secara marfu', bahwasanya Rasul bersabda, "Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman." Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian itu di dalam perut ibunya selama 40 hari.
kemudian dia menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelahnya diutus kepadanya seorang malaikat yang meniupkan ruh ke dalam dirinya, ya, yang meniupkan ruh ke dalam dirinya. Nah, ini jadi pendapat sebagian ulama bahwa bayi yang sudah berumur 4 bulan kemudian gugur maka tetap disalatkan. Meskipun ada pendapat yang lain, ya, sebagian daripada ulama mereka mensyaratkan bayi itu harus dilahirkan dalam keadaan hidup. Ya, bayi itu dilahirkan dalam keadaan hidup, baru nanti disolatkan. Wawaris, sulliya alaihi wawaris. Jika anak yang lahir keumuran itu menangis, artinya dia sempat lahir menangis, meninggal, maka dia disolatkan dan diberikan warisan. Itu dalam sebuah riwayat. Hanya saja riwayat ini dhaif, ya, artinya dasarnya hadis ini lemah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi bayi yang baru lahir atau bayi yang sudah berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya, maka itu sudah disolatkan ketika dia gugur. Tapi kalau kurang dari 4 bulan maka tidak perlu disolatkan, ya, tidak perlu disolatkan. Apalagi kalau lahir misalnya dalam kondisi lahir prematur kah itu atau normal kah, tapi setelah lahir meninggal maka wajib disolatkan. Nah, yang kedua, orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid tetap dianjurkan untuk disolatkan. Ya, dan ini terdapat banyak hadis dari Nabi. Ya, sebagaimana disebutkan dari Shaddad bin Al-Had, ada seorang dari kalangan Arab Badui datang kepada Nabi, lalu beriman dan kemudian ikut Nabi SAW. Kemudian dia berkata, aku akan ikut hijrah bersamamu wahai Muhammad. Dan tidak lama setelah itu mereka terjun di medan perang melawan musuh. Kemudian orang itu diangkut di hadapan Nabi SAW dalam keadaan terkena anak panah. Maka selanjutnya Nabi pun mengkafaninya dengan jubah beliau dan menempatkannya di depan dan kemudian mensolatkannya. Nah, ini jadi termasuk dalil bahwa orang yang mati syahid meskipun tidak wajib disolatkan, tapi terbaik, yang baik, afdalnya adalah tetap disolatkan. Begitu juga di dalam riwayat Abdullah bin Zubair bahwasanya suatu hari Nabi berperang pada perang Uhud, memerintahkan, ya, agar jenazah Hamzah ditutupi, kemudian jenazahnya pun diselimuti dengan kain burd. Maka setelahnya beliau mensolatkan jenazah daripada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beliau pun bertakbir sebanyak 9 kali. Setelah itu para korban tewas, ya, di medan Uhud dibawa ke hadapan beliau dengan dibariskan. Lalu beliau pun mensolatkan jenazah para sahabat yang gugur mati syahid di medan perang Uhud. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Dan beberapa hadis yang menunjukkan juga bahwasanya untuk orang yang mati syahid itu disolatkan oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya yang datang dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW berjalan melewati jenazah Hamzah ketika perang Uhud, dan didapati jenazahnya Hamzah ketika itu sudah dalam kondisi dimutilasi, sudah terpotong-potong. Maka Rasulullah SAW pun, ya, mensolatkan daripada
jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ayuhal ummahat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, juga dalam sebuah riwayat dari Uqbah bin Amir, di mana suatu hari Rasulullah pergi dan mensolati para korban yang gugur dalam perang Uhud, layaknya mensolati orang yang baru meninggal dunia setelah 8 tahun dari peristiwa itu. Beliau seperti orang yang sedang berpamitan kepada mereka yang masih hidup dan kepada yang sudah meninggal dunia. Maka setelah itu Rasulullah SAW pergi menuju mimbar lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabda, Rasulullah SAW mengatakan, "Inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum." Sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan aku adalah saksi bagi tiap-tiap kalian. Sesungguhnya tempat pertemuan dengan kalian adalah haud. Haud itu artinya telaganya Rasulullah SAW. Wa inni wallahi la anzur ila haudil an. Dan demi Allah sesungguhnya aku dapat melihat telagaku saat ini. Wa inna abdahu kama baina ailata ila al-juhfa. Dan sungguh diameternya sama dengan jarak antara Ailah ke Juhfa. Itu besar. Dan ini salah satu kondisi yang harus kita imani di antara keimanan terhadap hari kiamat, bahwa akan ada haud, telaga. Sebelum masuk ke dalam surga akan ada, atau neraka akan ada telaga Nabi SAW yang setiap umatnya akan dipanggil, kemudian dipersilahkan untuk mendekat dan mencicipi air yang ada di telaga Nabi SAW tersebut. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya selama di dunia, halumma, mendekatlah dan minumlah dari telagaku. Kemudian Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan bahwasanya tidaklah orang minum dari telaga ini kecuali dia tidak akan pernah lagi merasakan dahaga selamanya. Adapun orang-orang yang jauh dari sunnah Nabi, jauh dari tuntunan Nabi, tidak mau melaksanakan petunjuk dan tuntunan Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan menyelisihi sunnah, melakukan amalan-amalan yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka orang-orang ini pun akan diusir dari telaga Nabi SAW. Waliyahbillah. Maka ini diantara salah satu motivasi pentingnya untuk kita beramal sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan dalil. Ada dalilnya, perintahnya kita kerjakan, tidak usah capek-capek. Karena ternyata juga terancam kelak akan diusir dari telaga Nabi SAW. Yang itu kita butuh sekali untuk minum dari telaga beliau. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya setelah Nabi SAW meninggal, orang ini selalu melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk beliau, tidak sesuai dengan SOP-nya Nabi. Maka Rasulullah SAW pun tidak senang terhadap orang tersebut dan kemudian tidak diizinkan untuk minum dari telaganya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inni u'titu mafatiha khazain al-ard atau khazain al-ard wa mafatih al-ard. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, sungguh aku tidak khawatirkan kalian akan musyrik sepeninggalan. Jadi Rasul mengatakan, saya tidak khawatir kalian itu musyrik setelah aku meninggal. Akan tapi yang aku khawatirkan, ad-dunya anta tanafasu fiha wa taqtatali fatahliku kama halaka man kana qablakum. Namun yang aku takuti, kata Rasulullah kepada kalian, adalah perkara dunia. yakni kalian akan berlomba-lomba
untuk mengejar dunia, ya, sehingga kalian pun dengan dunia akan sikut-sikutan, akan berselisih, akan berantem, bahkan sampai bisa bunuh-bunuhan, sehingga kalian pun binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini pesan luar biasa dari Nabi kita SAW. Ya, yang dikhawatirkan Nabi SAW bukan soal Anda berbuat syirik atau tidak, tapi justru tentang dunia yang terkadang membuat kalian jadi bermusuhan. Betapa banyak orang yang tadinya jadi koleganya, partnernya, ya, soal dunia, hanya karena gesekan-gesekan nominal-nominal angka yang tidak sesuai, akhirnya berantem, akhirnya bermusuhan, akhirnya saling menjatuhkan, saling melaporkan, saling mencampakkan untuk masuk ke dalam penjara dan sebagainya. Itulah yang ditakutkan oleh Nabi SAW ketika motivasi kita hidup di dunia ini hanya mengejar dunia saja. Kemudian kata iman atau para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak diragukan lagi bahwa mensolatkan jenazah orang yang mati syahid lebih afdal daripada tidak disolatkan, selama itu mudah untuk disolatkan. Kenapa? Karena melaksanakan sholat jenazah bagi orang yang mati syahid termasuk bagian dari doa, dan itu juga ibadah. Dari doa juga itu ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, termasuk orang yang tetap disolatkan adalah orang yang meninggal karena menjalani hukum had. Had itu artinya hukuman, ya, artinya hukuman balasan atas perbuatannya melanggar norma-norma agama. Bagaimana hukumnya? Orang yang dalam kondisi melakukan pelanggaran agama meninggal, apakah tetap disolatkan? Iya, tetap disolatkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain bahwa ada seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi, dan saat itu wanita ini sedang hamil di luar nikah. Artinya dia hamil atas dari hasil perzinahan. Dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan dihukum had." Dihukum had artinya dihukum sesuai dengan aturan undang-undang agama. Gimana di antara aturan agama adalah ketika ada orang yang melakukan perzinahan, di antara hadnya adalah dihukum rajam atau dicambuk. Nah, wanita ini termasuk wanita yang subhanallah mengakui kesalahannya di hadapan Nabi SAW. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan zina dan kemudian saya hamil. Oleh karenanya, lakukanlah hukuman had untukku, wahai Rasulullah." Wah, ini wanita gentle, mengakui kesalahannya dan siap untuk menerima konsekuensi hukuman dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW memanggil ayah dari perempuan tersebut dan berkata kepadanya, "Perlakukanlah anakmu ini dengan baik. Dan jika dia telah melahirkan anaknya, bawalah dia menghadapku." Maka bapak wanita tersebut pun mengerjakan perintah Nabi. Dia tetap berbuat baik kepada anaknya sampai anaknya lahir. Setelah lahir, Nabi perintahkan, ya, menyuruh kepada wanita tersebut untuk mengencangkan pakaiannya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya wanita tersebut dihukum dengan hukum had. Hukum had, hukumnya Allah. Maka wanita itu pun kemudian dirajam dan meninggal dunia. Dirajam itu adalah dilempari batu-batu dalam kondisi ditenggelamkan badannya. Akhirnya setelah dirajam meninggal.
Umar bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau mensolatkan? Jadi setelah dirajam, jenazahnya disolatkan Nabi SAW. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau solat untuk wanita ini, padahal dia telah berbuat zina. Maka Nabi pun berkata, sesungguhnya wanita ini telah benar-benar bertaubat. Apabila taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka niscaya akan mencukupi mereka semua. Apakah kamu pernah mendapati taubat yang lebih baik daripada kerelaan yang untuk mengorbankan nyawanya karena Allah? Coba lihat bagaimana taubat nasuha itu betul-betul menghapus semua kesalahan orang. Kita tidaklah kita tidaklah bagian daripada manusia yang suci, yang tidak punya salah. Kita berdosa, banyak sekali dosa-dosa kita. Tapi dengan rahmat Allah, dengan maha pengampunnya Allah, jika orang betul-betul bertaubat di hadapannya, bersimpuh, memohon ampun, maka Allah pasti akan buka pintu ampunannya. Coba lihat wanita ini, tadi berzina, kemudian ada lahir anaknya di luar pernikahan, tapi karena dia fahami kesalahannya ini harus ditebus di hadapan Allah, akhirnya ditegakkan hukuman sampai dia meninggal. Ternyata taubatnya tadi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan kata Nabi, seandainya taubatnya ini dibagikan untuk 70 orang pemaksiat di Madinah ini, maka itu cukup bagi 70 orang tersebut. Subhanallah. Ya Umar secara fitrah mungkin dia mengatakan, loh kok Nabi mau mensolatkan wanita yang seperti ini? Kata Nabi, Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Dan kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup untuk 70 orang. Dan kemudian kata Rasulullah, apakah kamu pernah mendapati orang yang taubat yang lebih baik dari wanita ini, yang rela dia korbankan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat ya bagaimana ketika orang ya bertaubat kepada Allah, kemudian kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini juga tetap disolatkan. Orang yang keempat yang tetap disolatkan adalah orang yang suka berbuat dosa, ya, sekaligus bergelimang dalam kemaksiatan dan perbuatan yang haram. Misalnya orang-orang yang biasa meninggalkan sholat, ya, juga zakat, namun tetap tidak meninggalkan zakat, ya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, namun tetap mengakui hukumnya wajib. Artinya orang itu tidak sholat tapi dia mengakui kalau sholat itu wajib, tapi dia tetap tinggalkan. Atau orang yang tidak mengeluarkan zakat karena pelit misalnya, tapi dia akui kalau zakat itu wajib. Maka orang-orang seperti ini tetap disolatkan. Demikian juga orang-orang yang berbuat zina, pecandu minuman keras, para pelaku perbuatan fasik misalnya, maka tetap disolatkan. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan orang-orang seperti ini, para ulama tidak mensolatkan jenazah mereka. Artinya tetap disolatkan oleh orang lain, oleh orang-orang awam. Tapi untuk para ulama, para tokoh, para alim itu tidak mensolatkan orang-orang seperti ini, tapi tetap disolatkan oleh orang-orang lain. Kenapa? Sebagai hukuman, sekaligus jadi pelajaran bagi orang-orang seperti mereka. Ya, sebagai pelajaran kalau misalnya Anda mau disolatkan oleh orang-orang alim, orang-orang berilmu, orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-wali Allah, maka berbuat baik sehingga mereka pun gemar dan suka untuk mensolatkan jenazah Anda. Kalau Anda berbuat buruk, berbuat fasik, ya, seakan-akan ya mereka kenapa harus disolatkan orang-orang seperti ini? Ya. Jadi maksudnya adalah tetap disolatkan, tapi disarankan
sebaiknya para ulama tidak mensolatkan jenazah orang-orang yang berbuat fasik tadi. Sebagaimana disebutkan dari Abu Qatadah mengatakan bahwa karena Rasulullah SAW tidak du'iya di janazatin sa'ala anhu. Nabi ketika diajak, diundang untuk mensolatkan jenazah, maka Nabi SAW bertanya dulu keadaan jenazah tersebut. Fa in uthniya 'alaiha khairan qama fa shalla 'alaiha. Jika orang ini ya dipuji, ya, jika orang-orang yang sekitarnya memuji jenazah tersebut baik, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berdiri untuk melaksanakan sholat jenazahnya. Wa in uthniya 'alaiha ghairu dzalika. Namun ketika orang ini tidak baik di mata orang-orang banyak, ya, tidak ada pujian baiknya, itu justru yang terkadang buruknya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sya'nukum biha, ya, berkata kepada keluarganya, terserah kalian. Walam yusalli 'alaiha, dan Nabi pun tidak mensolatkan. Nabi pun tidak mensolatkan. Kemudian juga disebutkan bahwasanya dari Jabir bin Samurah, seorang laki-laki yang jatuh sakit, kemudian dia diratapi oleh keluarganya. Kemudian tetangganya menghadap kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Kemudian Nabi berkata, bagaimana kamu tahu?